Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa bertemu lagi. Kita akan belajar mengenai ijma sebagai metode penetapan hukum Islam. Kemarin kita sedikit flashback kemarin ya. Kita sudah belajar tentang dalil-dalil hukum atau sumber hukum. Yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasanya itu ijma sebagai metode penetapan hukum Islam. Pokok bahasan kita akan belajar tentang apa itu ijma, unsur-unsur terjadinya ijma, kehujahan ijma, macam-macam ijma, kemungkinan terjadinya ijma. Terus yang keenam kita akan juga belajar tentang objek ijma dan contoh dari ijma. Jadi setelah pertemuan ini diharapkan adik-adik semua yang di sini, para siswa di sini dapat mengerti atau menjelaskan tentang ijma ya. Baik itu dari segi definisinya, baik itu dari rukun-rukunnya, baik dari kehujahan macam-macam ijma juga bisa menjelaskan dan kemungkinan terjadinya ijma. Pengertian ijma. Mungkin kalau saya tanya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, apa itu ijma? Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, silakan. Siapa namanya? Dewi. Ya, silakan coba Mbak Dewi. Apa itu ijma? Menurut saya ijma itu kesepakatan para sahabat dalam sekarang di zamannya Rasulullah. Kesepakatan para mujtahid setelah zamannya Rasulullah. Ya. Bagus sekali. Jadi sudah benar. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid setelah di zaman Rasulullah. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menjelaskan kembali apa itu definisi ijma? Oke, silakan. Apa itu ijma? Nah, di sini sudah ditampilkan. Mungkin bisa menjelaskan. Ijma adalah kesepakatan. Itu ijma adalah kesepakatan. Jadi kalau kita lihat ya, definisi ijma adalah, nah ini secara istilah menurut ahli fikih ya, wa ittafaqo jam'il mustahidin minal muslimin fi asli min al-usul ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'iyyin fi waqi'iyah ya, fi waqi'ah. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama tentang permasalahan hukum Islam atau fikih di suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ijma ini adalah kesepakatan tadi kata Mbak tadi ya. Jadi kesepakatan siapa yang bersepakat adalah para ulama. Bersepakatan dalam hal apa? Dalam hal permasalahan hukum Islam yang sedang dicari jawabannya di suatu masa. Tentunya masa itu adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Di masa Rasulullah tidak mungkin itu terjadi yang namanya ijma. Ijma terjadi adalah setelah wafatnya Rasulullah. Jadi dari definisi ini ada lima kata kunci ya. Yang pertama apa ijma itu adalah kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Para ulama. Terus tentang apa para ulama itu bersepakat? Tentang permasalahan hukum Islam atau permasalahan masalah fikih. Kapan itu terjadi? Di suatu masa ya, apakah masa sekarang? Nah, pokoknya masa itu adalah masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya pada saat Rasulullah masih hidup, segala persoalan hukum itu dikembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah kan nabi. Artinya apa? Dia sebagai sumber hukum juga. Ketika Rasul masih ada, maka ketika ada permasalahan hukum ya kita nggak perlu repot-repot, ya kita langsung
Rasulullah minta jawaban terhadap masalah hukum yang baru itu ya. Jadi ada kesepakatan di sini, ada ulama di sini yang bersepakat. Ulama bersepakat tentang persoalan-persoalan baru yang terutama terkait dengan masalah fikih ya yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ya, paham dari sini ya? Ada berapa? Itu minimal tentang ijma ini. Ada berapa unsur? Ada kesepakatan, ada para ulama. Yang dibahas adalah masalah fikih yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dasar hukum ijma. Dasar hukumnya ijma itu adalah ayat An-Nisa ayat 59. Ayatnya mana? Tolong dibaca, saya minta dibantu. Siapa di sini yang membaca ini? Ya, silakan. Ya ayyuhallazina Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, terima kasih ya baca ini dulu. Ya, jadi ini dasar hukum terjadinya ijma. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ya. Ini yang menjadi dasar terhadap adanya ijma ya. Dari dasar hukum dari ijma yaitu ayat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi ayat An-Nisa ayat 59 ini menekankan kepada kita ada ulil amri di situ. Setelah kita taat kepada Allah, kepada Rasul, ada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Pemegang ulil amri di sini adalah pemegang kekuasaan. Ulil amri kan identik dengan pemimpin ya. Pemimpin itu adalah yang mengatur kekuasaan, baik dia kekuasaan yang berkaitan dengan agama maupun kekuasaan yang berkaitan dengan dunia. Maka ulil amri itu juga adalah bisa dikatakan sebagai ulama. Siapa yang berijma? Ya, salah satunya adalah ulama. Ya. Dan ketika berijma tentunya mereka berijma dalam rangka untuk urusan kebaikan, ya, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Terus dasar hukum ijma yang selanjutnya adalah Yunus ayat 71, yaitu fa'ajmi'u amrakum wasuruka'akum. Bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Jadi ini adalah surat Yunus ya, ketika dia berbentuk tantangan, kepada umatnya, yang umat itu adalah menentang Nabi Yunus. Maka yang Yunus mengatakan, uslah ya, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutu untuk menentangku, ya, untuk membinasakanku. Kalau kalian memang mampu, ya. Yang kita tekankan pada surat Yunus ayat 71 ini adalah ada kata apa? Fa'ajmi'u. Ini akar kata dari ijma. Ya. Sini ada fa'ajmi'u dan bulatkanlah keputusanmu. Artinya apa? Ada konsensus di sini ijma, ya. Ada kesepakatan. Nah, ini dasar hukum adanya ijma. Dasar hukum dan ijma yang dari hadis. Bisa baca ini? Nah, mau coba baca? Ini anak judul ya. La tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ada yang mengatakan dalam bentuk redaksi yang lain, yaitu apa? La tajtami'u ummati ala khata'. Tidak mungkin umatku bersepakat terhadap suatu kesalahan. Ya, ini dasar hukum ijma yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sekali umat yang
Artinya apa? Ketika para ulama itu berkumpul, tidak mungkin mereka bersepakat dalam rangka untuk apa? Untuk kejelekan. Pasti dalam rangka untuk kebaikan. Kalau ulama sudah berkumpul membicarakan suatu masalah, maka itu dalam rangka untuk masalah kebaikan. Dari dasar hukum ijma ini itu ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis. Yang dalam Al-Quran itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Ada kata-kata wa ulil amri minkum di situ. Kita disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasulullah, juga disuruh taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri adalah orang yang memegang urusan, ya, yang mengatur baik itu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia maupun dengan akhirat. Maka ulama juga bagian dari ulil amri. Juga dalam surat Yunus ayat 71, juga dalam hadis Nabi, yaitu lantas sebagai hukum mati ala jalalah. Ini dasar hukum terjadinya ijma. Unsur-unsur ijma, ya. Atau ada mengatakan turun-turun ijma. Apa itu unsur-unsur ijma? Yang pertama, ada sejumlah mujtahid yang berijtihad semua, ya, terlibat dalam mendiskusikan masalah hukum, ya. Jadi yang ijma itu adalah syarat yang pertama dan unsur yang pertama adalah adanya sejumlah mujtahid. Siapa itu mujtahid? Itu adalah ulama, ya, yang berijtihad, semuanya berijtihad dan terlibat dalam mendiskusikan masalah hukum. Jadi kalau bisa saya simulasikan, kalau ijma kalian di sini adalah para mujtahid, para ulama berkumpul di sini. Berkumpulnya di sini itu dalam rangka untuk membuat solusi atau memecahkan suatu permasalahan fikih. Ya, jadi bukan dalam kumpul itu bukan dalam rangka masalah-masalah yang lain, ya, bukan dalam berumpi dan sebagainya. Dan semuanya terlibat aktif, ya. Tidak hanya sekedar titik absen saja, ya, tapi semuanya itu aktif mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan pikirannya. Nah, ini adalah unsur pertama ijma. Ada jumlah mujtahid. Kalau cuma satu, tentu dia dikatakan sebagai ijma, ya. Ijma kan kesepakatan, ya. Kalau cuma satu maka apa? Ya, kalau cuma satu apa yang mau disepakati? Kalau cuma satu, maka minimal ada sejumlah, ya, ada sejumlah mujtahid, ada beberapa mujtahid yang berkumpul, ya, dan dia terlibat dalam permasalahan hukum yang sedang dicari jawabannya. Yang kedua, ada kesepakatan masing-masing mengungkapkan pendapat, ya. Jadi setelah mereka berkumpul, ya, ada apa? Terjadi namanya kesepakatan. Jadi kalau nggak terjadi kesepakatan, namanya bukan ijma. Jadi setelah berkumpul terjadi kesepakatan. Misalkan apa? Bagaimana hukumnya bayi tabung, ya. Maka masing-masing itu mengeluarkan pendapatnya dan kesimpulannya, ya. Kalau boleh maka itu nampak, dohir bisa dilihat dan bisa ditangkap apa jawabannya. Gitu. Dan mereka bersepakat masing-masing mengungkapkan pendapat. Nah, ini prosesnya ijma. Terjadi kesepakatan setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Jadi ijma itu terjadi adalah ketika setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Jadi syarat yang pertama itu jumlah mujtahid. Syarat yang ketiga setelah mujtahid itu juga berkumpulnya dalam mencari masalah hukum itu tentunya setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada atau setelah wafat. Kalau Nabi Muhammad masih ada, ya, kita sudah tidak. Kita langsung memecahkan masalahnya, minta solusi kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kan adalah ucapannya adalah disadarkan seperti apa? Karena kita belajar segala sesuatu yang as-sun sunnah, ya. Jadi itu sebagai sumber hukum, ya. Jadi kita sebelum Nabi Muhammad wafat, ya, Muhammad adalah Nabi Muhammad sebagai sumber hukum. Nah, terjadi kesepakatan setelah Nabi Muhammad wafat. Kesepakatan saya tersebut masih dalam satu generasi. Artinya apa? Kalau ada ijma pada saat ini, maka seluruh ulama yang ada pada saat ini itu dalam satu generasi ini itu hadir. Artinya apa? Seluruh ulama itu dimintakan pendapatnya. Maka pada zaman itu ada yang mengatakan ijma sekarang itu tidak mungkin terjadi karena apa? Negerinya sudah kadung lebar. Kalau dulu setelah Nabi Muhammad
sahabat itu masih memungkinkan ulama itu yang pintar-pintar itu berkumpul dan gampang ya, mobilisasinya gampang. Nah itu kalau dikatakan ijma, kesepakatan mustahil tersebut masih dalam satu generasi, itu harus kumpul semua. Masalah yang disepakati adalah sejumlah mustahil adalah masalah-masalah hukum syar'i. Ya, yang dibahas ini adalah masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya. Ijma'nya bersandar dalam Al-Quran dan hadis. Jadi permasalahan yang sedang kita cari jawabannya itu tentunya setelah kesepakatan itu tidak lantas memisahkan dari atau tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu harus bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Maksudnya apa? Dikaitkan kepada Al-Quran yang mungkin Al-Quran itu menyebutkan dalilnya secara jelas, atau mungkin tidak menyebutkan secara jelas atau secara global saja, ya. Tapi itu tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Yang melakukan ijma memenuhi syarat mustahil. Ya. Jadi yang yang melakukan kesepakatan tentu itu adalah para ahli. Jadi kalau kesepakatannya misalkan, ini contoh gampang ya, kita bersepakat tentang corona, maka yang berbicara ahli-ahli itu siapa? Salah satunya yang dihadirkan ahlinya siapa? Kalau kita mau bersepakat bahwa corona itu adalah penyakit yang mematikan, maka cara ibadahnya itu ada berbeda daripada keadaan normal. Nah, ketika membahas tentang masalah hukum, maka siapa salah satu yang dikatakan sebagai mujtahid atau orang yang ahli dalam permasalahan itu? Ini contohnya siapa? Kedokteran. Ya, jadi kalau masalah arsitek ya mungkin para insinyur. Dalam masalah agama ya, itu adalah para ulama. Tentunya ulama juga harus berkolaborasi dengan harus berkolaborasi dengan ahli-ahli yang lain. Ya. Karena tidak semua juga ulama itu memahami tentang kedokteran. Ya. Maka para mustahid ini ya itu tadi adalah seorang yang ahli, orang yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi itu ijma itu dalam rangka, kalau dalam diri Rasulullah maka semua jawaban Rasulullah itu bisa menjawab, ya. Karena Rasulullah adalah dalam jawabannya tidak terlepas daripada wahyu. Tapi setelah itu ada persoalan baru, umatnya mungkin ada sebagian yang memang pintar di masalah agama, ada yang sebagian mungkin pintar di masalah yang lain, ya. Tidak semuanya yang pintar-pintar baca bukan kitab itu paham tentang kesehatan, ya. Jadi ulama-ulama fikih mungkin pintar baca kitab ulama-ulama, tapi tentang masalah tentang kesehatan, masalah tentang dunia geografi dan sebagainya mungkin tidak semua menguasai itu, ada sebagian yang menguasai itu. Maka ijma itu perlu namanya kolaborasi, ya, semua yang ahli itu bisa berkumpul. Nah, sampai unsur ijma atau rukun-rukun ijma yang tujuh ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Atau masih awal-awal? Saya kira nanti ini ya, kalau memang tidak jelas nanti ditanyakan. Yang selanjutnya, macam-macam ijma. Ijma itu dibagi menjadi dua. Ada ijma shar'i dan ijma sukuti. Apa itu ijma shar'i? Kesepakatan para mustahid terhadap masalah hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing. Kesepakatan para mustahid terhadap masalah hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing. Jadi ini ijma shar'i, pakai short ya hak ya. Itu tulisannya ijma shar'i. Kalau ditulis ijma shar'i. Yaitu apa definisi dari ijma shar'i? Kesepakatan
para mustahid terhadap masalah hukum, terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kalau sore itu artinya itu jelas. Jadi ijma sore itu kesepakatan seluruh mustahid terhadap masalah hukum, ya, terhadap suatu kejadian yang ingin dicari jawabannya dengan menyampaikan pendapat masing-masing. Artinya apa? Kalau bahasa kita mungkin akrab, masih semuanya itu menyampaikan pendapat. Kita tahu, jadi kalau ulamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 8 misalkan. Maka ulama dari 8 itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Itu yang dikatakan dengan ijma sore, jelas. Jadi kemungkinan dalam ijma sore ini simulasinya. Ada satu kasus, maka mustahid berkumpul dalam satu majelis, kemudian masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Setelah mereka menyepakati salah satu pendapat yang disampaikan dalam forum. Jadi ada kasus ya, terus mereka bersepakat. Kemungkinan kalau yang namanya ijma sore itu apa? Mustahid berkumpul dalam satu majelis ini, masing-masing mengeluarkan pendapatnya, dan bisa jadi atau kalau salah satu mengeluarkan pendapatnya, semuanya itu menyepakati, meskipun tidak mengeluarkan pendapatnya, tapi sepakat dia terhadap pendapat yang dilontarkan oleh salah satu anggota dari yang melakukan musyawarah itu nampak jelas, baik secara perbuatan maupun secara ucapan. Itu namanya ijma sore. Jadi ijma sore ini meskipun mungkin terjadi debat ya, kita berkumpul kan mungkin ada kemungkinan kita berdebat ya, ada kemungkinan kita mungkin berbeda pendapat, tapi akhir dari perbedaan pendapat itu adalah sebuah kesepakatan. Dan semuanya itu tahu, sepakat, maka itu yang dinamakan dengan ijma sore. Atau yang kedua, ada satu kasus mustahid pertama memberikan fatwa, dan kemudian mustahid lain berfatwa yang sama, kemudian mustahid seterusnya mengamalkan yang telah disepakati sehingga semua mustahid menyepakati pendapat yang pertama. Ya. Jadi yang kemungkinan kedua adalah apa? Mustahid memberikan fatwa, terus yang lain juga memberikan fatwanya itu sama. Ya. Meskipun 2 orang, tapi yang lain itu mengamalkan fatwanya. Artinya apa? Mengamalkan itu kan tanda sepakat. Meskipun mereka tidak mengeluarkan pendapat, tapi mereka mengamalkannya. Maka ketika mereka mengamalkannya, maka itu dikatakan sebagai ijma sore. Artinya apa? Hampir seluruh mustahid atau seluruh ulama pada waktu itu mengeluarkan pendapatnya, baik secara perbuatan maupun secara ucapan, yang itu nampak terlihat. Dan mereka semua bersepakat terhadap jawaban terhadap satu masalah hukum. Yang kedua, ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Iya. Terhadap suatu peristiwa. Dan sebagian yang lain dia akhirnya tidak mengungkapkan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Jadi kalau yang tadi pertama itu ijma sore, ijma yang jelas semuanya itu sepakat. Kalau ijma sukuti itu dari kata sukut ya, sukuti itu sak, kap, tak kalau ditulis ya, sin, kap dan tak. Sukuti itu artinya diam. Maka ulama mendefinisikan sebagai ijma sukuti adalah apa? Sebagian mustahid ya, itu mengeluarkan pendapatnya secara jelas terhadap suatu permasalahan hukum, dan sebagian yang lain diam. Artinya tidak mengeluarkan komentar, dan kita tidak tahu apakah dia setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Jadi kalau tadi ijma sore itu semuanya bersepakat, kalau ijma sukuti itu ada sebagian yang sepakat, sebagian yang lain itu diam. Diam itu bisa jadi memang dia sepakat dan kita tidak tahu jawabannya. Ya. Maka ijma sukuti ini dikatakan sebagai apa? Ijma yang belum ketahuan semua apakah itu disepakati oleh seluruhnya atau tidak disepakati oleh sebagian. Jadi ada satu sebagian yang lain itu diam, dia tidak mengungkapkan komentar setuju atau tidak setuju. Jadi misalkan ulama berkumpul di sini dalam rangka membahas tentang apa? Yang sekarang tadi membahas tentang apa?
koin apa namanya Bitcoin ya boleh atau tidak. Sebagian mengatakan pendapat, nah sebagian itu diam ya, dan tidak diketahui jawabannya. Maka dalam konteks yang seperti ini inilah yang dinamakan apa? Ketika terjadi kesepakatan, maka kesepakatan itu adalah dinamakan dengan namanya ijma syukuti. Kehujahan ijma sore. Kalau tadi paham sudah ya, apa itu ijma sore, apa itu ijma syukuti? Ya sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Kehujahan ijma sore. Apabila semua rukun dan syarat terpenuhi, maka hasil ijma menjadi hujah yang qat'i. Hujah yang qat'i itu hujah yang pasti ya. Kalau semua rukun itu terpenuhi, rukun yang pertama tadi itu ada mustahil ya. Mustahil itu bersepakat dalam masalah rukun syar'ah dalam satu generasi. Ya, yang rukun 7 tadi itu terpenuhi, maka ini yang dinamakan dengan ijma sore yang bisa dijadikan sebagai apa? Hujah yang qat'i. Karena apa? Sandarannya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya, tidak menerima ijma apapun kecuali pada masa sahabat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu dia tidak mengakui ijma kecuali yang telah terjadi di masa sahabat. Karena apa? Setelah masa sahabat lewat, menurut Imam Syafi'i kemungkinan kan wilayah itu sudah luas sekali. Bagaimana kalau mau mengumpulkan para ulama sudah susah, kalau dalam dulu masih terkondisikan ya, dalam sahabat itu, dalam sahabat. Maka Mu'tazilah, Syiah, Khawarij pernah belajar ilmu kalam ya. Ada beberapa golongan, ya, salah satu golongan Mu'tazilah, Syiah, Khawarij itu menolak jadikan hujah. Karena apa? Karena tidak mungkin terjadi ijma ya, seperti yang digambarkan di atas tadi yang ideal tadi itu ya. Jadi karena apa? Menurut mereka tidak mungkin menghadirkan seluruh ulama dalam dunia Islam, sementara sosial dan budayanya itu sudah berbeda. Jadi menurut mereka itu sudah tidak mungkin lagi adanya ijma kecuali di masa sahabat. Konteks sekarang ya mungkin ini yang dimaksud ini kalau kita bisa pelajari. Mungkin mereka tidak setuju di ijma apa yang tidak mungkin terjadi. Kalau kita bisa lihat ini, ijma yang mana? Nah ya, betul ya. Jadi kalau kita bisa pahami pernyataan dari para golongan yang tidak setuju, kalau kita bisa lihat sebenarnya mereka kalau apa? Mempermasalahkan itu kemungkinan terjadinya ijma sore di masa sekarang itu hampir tidak mungkin. Karena apa? Karena ya memang untuk menghadirkan semua ulama hadir dalam satu majelis, dalam satu tempat, ya, itu sudah tidak mungkin. Ya. Meskipun mungkin sudah berkumpul, apa kata mereka? Kemampuan agamanya berbeda-beda, belum tentu bersepakat. Ya. Sudah kumpul mungkin bisa. Tapi sudah kumpul, apakah kemungkinan untuk bisa bersepakat dengan budaya dan kondisi sosial yang berbeda itu mungkin bisa menurut mereka sudah tidak mungkin lagi. Kalau zaman sahabat pemahaman agamanya memang langsung berguru kepada Rasulullah, ketika pemahamannya itu sama, masanya dekat dengan Rasulullah, sehingga ketika membahas tentang permasalahan hukum itu masih kemungkinan itu standarnya itu masih bisa sama, pemahamannya itu sama. Nah, itu menurut mereka Imam Syafi'i dan golongan-golongan Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Kehujahan ijma syukuti. Kalau menurut Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah itu bukan ijma dan bukan hujah syariah karena dia sebagai mustahil belum tentu menentukan kesepakatan ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi dia sepakat dengan ijma tapi yang terjadi di masa sahabatnya. Tapi setelah masa sahabat Imam Syafi'i tidak mengakui itu sebagai dalil hukum, sebagai hujah. Maka di sini sama. Tentang masalah ijma syukuti, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan ijma syukuti itu bukan hujah syariah. Ya. Kenapa? Mereka beranggapan
ijma sukuti kan sebagian bersepakat, ya sebagian yang lain diam dan tidak diketahui bagaimana pendapatnya. Menurut Imam Syafi'i, menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah ini, diamnya itu belum tentu mereka bersepakat, kecuali kalau diamnya janda ya, kalau dalam hadisnya janda tanda setuju. Ya. Tapi belum tentu menurut golongan Al-Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka belum tentu bersepakat diamnya itu. Maka apa? Kehujahan ijma sukuti itu tidak dapat dijadikan sebagai ijma, ya. Tidak dijadikan sebagai hujah dan tidak bisa dipakai sebagai dalil hukum. Ya. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah itu dapat dianggap sebagai ijma dan hujah qat'iyah karena diamnya sebagian mujtahid yang lain menunjukkan hormat, taslim dan sepakat terhadap suatu permasalahan. Selain itu juga dilogikakan bahwa ijma shoreh yang harus disepakati oleh semua mujtahid yang hidup pada masa terjadi ijma dan masing-masing mengungkapkan pendapat serta menyetujui hukum yang ditetapkan, maka hal ini tidak mungkin terjadi karena biasanya ijma yang dibutuhkan ulama berawal dari pendapat pribadi atau sekelompok mujtahid dan yang lainnya diam. Ya. Jadi menurut Hanabilah dan Hanafiyah ini bisa dianggap sebagai hujah yang artinya apa? Bisa sebagai dalil hukum. Nah, ini ijma sukuti. Dari sini yang ditanyakan tentang perbedaan pendapat, tentang penghujahan ijma sukuti. Terus pembahasan selanjutnya, kemungkinan terjadinya ijma. Mungkin nggak ijma itu terjadi di masa sekarang? Mungkin nggak kan? Ijma itu terjadi di masa sekarang. Nah, kita sambil berdiskusi. Kita sudah membahas tadi ya tentang ijma. Ada ijma shoreh, ada ijma sukuti. Coba dikaitkan dengan konteks sekarang. Mungkin nggak ijma itu terjadi? Anissa, coba Anissa. Mungkin sih, tapi bukan dalam kalangan ulama, kalangan yang menteri itu sama nggak sih Kak? Kan itu mereka kayak satu perkumpulan, tapi mereka membuat kesepakatan. Bedanya itu bukan para ulama, itu sama nggak? Jadi kalau dalam ijma itu konsensus ya sebenarnya, konsensus kesepakatan. Kita tadi sudah membahas mengenai apa? Salah satu dari rukun ijma itu adalah membahas yang terkait dengan masalah hukum fikih. Kalau hukum pemerintahan itu tidak termasuk hukum fikih, kecuali kalau memang itu yang bersangkutan dengan masalah agama. Ya. Jadi berkumpulnya pemerintah, berkumpulnya para menteri ini sekaligus nanti membedakan definisi tentang konsensus. Ya. Konsensus itu, maka istilah ijma ada sebagian mengatakan konsensus, tapi ijma ini adalah istilah yang memang digunakan ketika memang ulama bersepakat terhadap masalah hukum syara. Ya. Kalau konsensus mungkin dalam masalah-masalah ini, maka saya lebih senang menggunakan yang ijma saja. Tapi minimal kita tahu kalau ijma itu adalah kesepakatan. Ya, kalau kesepakatan maka ada konsensus, ya, ada musyawarah yang berakhir dengan kesepakatan itu, ya, ada ijma. Kalau dalam menteri sekarang ini ijma bukan, itu namanya apa? Musyawarah kesepakatan saja, tapi itu tidak dikatakan sebagai apa? Ijma. Ya. Artinya apa? Kalau ijma tadi kan yang hadir itu apa? Standarnya adalah ulama. Ulama itu apa? Ulama yang orang yang ahli, orang yang pakar di bidangnya. Ya. Berbicara mengenai kesehatan, tentu yang hadir di sini adalah yang terkait dengan masalah kesehatan. Para dokter misalkan berbeda pendapatnya. Ya. Yang terkait dengan agama, maka para ulama ya, dan dokter dan sebagainya. Maka kalau dikatakan kemungkinan nggak ijma itu terjadi di konteks yang sekarang ini? Hah? Kenapa enggak? Alasannya apa? Ijma itu susah mengumpulkan ulama, ya. Ulama dari Mesir suruh ke Jakarta, ulama dari mana? Irak suruh ke sini, ya. Ulama dari mana lagi? Sekarang dunia itu hampir semuanya ada orang Islam ya. Dan setiap orang Islam biasanya ada tim ahlinya, yaitu para ulama yang hadir. Jadi menurut ini itu tidak mungkin terjadi ijma karena susah. Tapi kalau dengan teknologi sekarang gimana? Nah, sekarang kita nggak mesti hadir dalam satu tempat kan?
dalam apa namanya Zoom meeting gitu kan. Terus apa lagi, aplikasi-aplikasi sekarang banyak yang memungkinkan kita hadir meskipun tidak face to face pada satu tempat, tapi teknologi yang memangkas jarak. Artinya kalau berbicara kemungkinan ya itu ada tetap, tapi mungkin kalau sangat sulit sekali itu sudah sangat sulit sekali ya. Terutama apa? Ketika berkumpul belum tentu bersepakat ya. Kecuali kalau dalam masalah-masalah yang umum itu bisa terjadi. Misalkan apa? Masalah-masalah yang dunia sifatnya umum. Itu masalah yang corona kemarin ya. Itu kan sifatnya apa namanya? Umum dunia hampir ini, atau masalah-masalah yang terkait dengan kemanusiaan. KDRT misalkan. Saya kira kalau diminta fatwanya, masing-masing ulama di dunia akan mengatakan itu tidak diperbolehkan. Atau yang sifatnya umum masih kemungkinan itu bisa terjadi. Nah ini kemungkinan terjadi ijma. Para ulama usul klasik itu mengatakan apa? Tidak sulit untuk melakukan ijma sholeh, bahkan secara faktual ijma itu telah ada. Ini menurut para siapa? Para ulama ahli usul. Tapi ahli usul yang dulu ya. Yang dulu apa? Yang artinya apa? Di masa dia hidup sebelum Islam itu menyebar di beberapa negara. Masih apa? Masih sedikit yang mengatakan apa? Kemungkinan itu tidak sulit. Karena apa? Ya secara faktual ijma itu telah ada. Jadi ketika contoh ijma itu adalah pengangkatan khalifah Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Itu gampang mereka bersepakat. Ya. Sepakatnya apa? Itu disetujui oleh para ulama dan umat muslim pada waktu itu tentang pengangkatan khalifah Abu Bakar. Pengangkatan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Jadi apa? Tatkala Rasulullah SAW masih hidup, kalau dia berhalangan imam sholat, dia menunjuk siapa? Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Maka mereka bersepakat. Mereka bisa ketika menunjuk Abu Bakar, maka tidak ada gejolak. Para ulama usul fikih kontemporer ijma sholeh hanya mungkin terjadi pada masa sahabat. Apabila ditemukan dalam kitab fikih adanya ungkapan ijma, maka yang dimaksud dengan ijma sukuti ini adalah ijma sukuti ya. Jadi menurut ahli fikih kontemporer saat ini itu tidak mungkin terjadi nama ijma sholeh kecuali di masa para sahabat saja, karena sudah sangat sulit sekali. Kalau ada misalkan dalam kitab-kitab menyebutkan ya bahwasanya qaul ini sudah disepakati, arti disepakati di situ itu lebih menunjukkan kemaknaan ijma sukuti. Artinya apa? Mungkin sebagian ulama mengungkapkan pendapatnya. Jadi kalau kita bisa ambil dari sini, dari keterangan tentang ijma sholeh dan ijma sukuti yang memungkinkan terjadi itu adalah ijma sukuti ya. Artinya apa? Kalau ulama Indonesia itu bersepakat terhadap masalah hukum, mungkin yang disepakati lewat diwakilkan lewat lembaga Majelis Ulama Indonesia sebenarnya itu adalah apa? Kesepakatan yang bersifat sukuti ya. Artinya ijma sukuti. Oke, dari sini yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, kita lanjut ya. Objek ijma. Objek ijma itu adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah, bidang muamalah, bidang masyarakat, atau semua hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah ini objek ijma. Artinya apa? Yang menjadi objek dari ijma itu adalah peristiwa atau kejadian yang tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Kalau ada dalam Al-Quran dan hadis sangat repot ya. Ketika tidak ada Al-Quran dalam hadis, maka apa? Ulama perlu bermusyawarah terhadap suatu hukum itu sendiri ya. Atau terhadap peristiwa yang terkait dengan ibadah ghairu mahdhah.
Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yaitu apa? Ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah. Ini yang terkait dengan muamalah misalnya ya. Bidang muamalah kan sangat banyak sekali sekarang muamalah. Bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia itu, tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini adalah objek dari ijma. Ya. Maka bulan Syawal dulu ketika membahas tentang dalam masalah hukum ekonomi yang terkait dengan jual beli salam, masih ingat ya? Jual beli salam itu apa? Jual beli salam. Nah, order artinya apa? Bisa dijelaskan? Seperti dalam konteks sekarang jual beli order gitu kan? Kalau secara ini dijelaskan jual beli salam itu apa? Jual beli yang misalkan kita apa? Misalnya sekarang kayaknya setelah lebaran. Iya ya. Jadi jual beli pesanan kan? Ya. Maka itu bukan jual beli salam. Kebolehan jual beli salam itu berdasarkan ijma. Kalau melihat dari salam dan rukun jual beli salam kan barangnya belum ada, ya. Tapi itu menjadi boleh karena apa? Itu menjadi memudahkan manusia untuk berinteraksi yang terkait dengan ekonomi. Selama tidak ada di situ unsur riba, gharar dan maisyyah, maka itu dibolehkan. Ini contoh ijma ya. Abu Bakar serta pembagian waris untuk nenek itu seperenam. Jadi bagian nenek seperenam itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka istihadnya Abu Bakar pembagian ahli waris adalah seperenam dan itu disepakati oleh para sahabat yang lain. Jadi berdasarkan ijma. Ya. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar, hukuman cambuk 80 kali pada masa Umar ya, terhadap orang munafik. Tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 23. Para ulama sepakat bahwa kata ummahat ya, pada surat An-Nisa kan ada kata ummahat ya. Itu para ibu itu mencakup ibu kandung dan nenek. Sedangkan kata banat anak-anak itu mencakup apa? Anak perempuan dan cucu perempuan ya. Meskipun di dalam Al-Quran mungkin disebutkan haram menikahi ibu ya. Tapi definisi ibu ke atas ya Pak? Ibu ke atas berarti nenek biung mbak biung ya. Atau begitu juga ya, ummahat begitu juga dengan kata banat anak-anak wanita. Maka dimaksud anak-anak wanita apa? Dari turunannya cucu dan apa lagi bahasa kita cucu, cicit, dan pisah ada ya sampai paling bawah itu kan. Artinya ini tentang harapan menikah ulama sepakat ya. Kata ummahat di situ ya didefinisikan tidak hanya ibu tapi mencakup ibu kandung dan kata banat itu juga berarti apa? Anak perempuan dan cucu. Nah, ini masih banyak contoh-contoh kasus hukum yang berdasarkan ijma. Ya. Kalau kalian nanti membahas lebih lanjut dalam kitab-kitab klasik, maka kan misalkan contoh tentang apa? Al-Quran yang dimushafkan. Itu terjadi di masa siapa yang kita pernah baca dari klasik. Di masa Abu Bakar. Ya. Dulu Al-Quran itu kan masih bercerai-berai. Maka bagaimana kalau dikumpulkan menjadi bentuk seperti mushaf sekarang kita dalam konteks modern itu adalah mushaf Al-Quran itu. Maka para ulama pada sahabat pada waktu itu bersepakat menyetujui tentang pengumpulan Al-Quran itu dalam bentuk atau pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan bisa beri kesempatan untuk bertanya kalau memang masih belum paham. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, ijma itu apa? Kesepakatan siapa? Setelah wafatnya. Jadi ijma itu adalah kesepakatan yang para mustahid dan para ulama terhadap masalah hukum Islam atau masalah syarat, masalah fikih pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Dan ijma itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua.
Ijma apa yang pertama? Ijma sore dan ijma subuhi. Apa itu ijma sore? Yaitu kesepakatan seluruh mustahil atau seluruh ulama dengan mengungkapkan pendapatnya masing-masing, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Ya. Kalau ijma subuhi, kesepakatan sebagian ulama dan sebagian yang lainnya yang tidak diketahui apakah dianya itu sepakat atau tidak. Dan kemungkinan terjadinya ijma sore menurut ulama kontemporer itu sangat sulit sekali. Jadi ijma sore itu hanya ada di masa sahabat. Kalau ijma subuhi sekarang pun masih kemungkinan terus terjadi. Artinya kalau di Indonesia menyepakati suatu hukum yang berkaitan dengan fikih, kesepakatan itu adalah kesepakatan yang terkait dengan ijma subuhi. Ya, karena belum tentu kita sepakat. Ulama Saudi mungkin sepakat dengan karena apa? Kondisi sosial yang membedakan itu. Indonesia punya ciri khas atau punya budaya yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Katanya kan? Cukup, sudah paham semua? Oke, kalau cukup, kalau memang dia cukup, untuk minggu depan tolong dibaca lagi tentang ijma dari buku yang sudah saya berikan juga. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai apa dasar hukum yang keempat, yaitu kias. Ya. Jadi tolong dibaca itu dan besok kita kesini kalian sudah punya bekal pemahaman tentang kias. Jadi nanti kita lebih banyak diskusinya. Ya. Jadi lebih banyak diskusinya kalian sudah ada bekal tentang pemahaman tentang kias. Karena ini sumber hukum yang disepakati itu ada 4, yang tidak disepakati nanti ada ihtisan, istishab, al-khamsah hadis, satu dari nanti akan kita bahas semua. Dan ini penting untuk mahasiswa syariah memahami tentang dalil-dalil yang disepakati maupun tidak disepakati. Ya, karena kalian nanti akan berbenturan minimal nanti terhadap masalah-masalah fikih. Ya. Jadi terhadap istilah-istilah itu, ya, terhadap istilah-istilah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ihtisan, istihab, minimal kalian paham tentang itu. Saya kira cukup. Mari kita tutup mata kuliah kita dengan bacaan kafaratul majlis. Oke, saya kira cukup. Tidak perlu saya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.